Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ya rabbal alamin. Wa zakarna, dan kami pernah menyebutkan, atau mungkin justru yang lebih tepatnya saya pernah menyebutkan, fi kitabil al-muqsidil aqsa, di dalam karya kitab yang bernama Al-Muqsidil Aqsa. Ini saya nyari kitabnya belum ketemu, ini apa yang dimaksud kitab Muqsidil Aqsa ini. Di kumpulan kitabnya Imam Al-Ghazali saya tidak menemukan kitab Al-Muqsidil Aqsa ini. Belum ketemu. Tapi yang jelas itu merujuk ke karya beliau yang lain. Apa yang saya sebutkan, wa dzakarna fi kitabil Muqsidil Aqsa tadbira Rabbil Arbabi. Pengaturan Tuhannya para Tuhan gitu kira-kira. Wa musabbibal asbabi, dan penyebab segala sebab, penyebab sebab-sebab gitu ya. Musabbibal asbab. Nanti di sini kita akan melihat bagaimana Imam Al-Ghazali menggunakan logika kausalitas itu untuk menjelaskan. Robil arbabi wa musabibal asbabi aslu wad'il asbabi, asal tempat sebab-sebab ya. Asal tempat sebab-sebab. Liyatawajjaha, supaya terarah, ila musabbibati, kepada hal-hal yang tersebabi, apa yang terarah, hukmuhu, hukumnya. Wa nasbuhul asbabi, dan pembentukannya terhadap sebab-sebab, al-kuliyati, yang bersifat kuliah, bersifat keseluruhan, al-asliyati, yang bersifat asli ya, asabitati, yang tertancap, termantapkan, al-mustaqirati, yang terbentuk secara tetap gitu, allati la tazulu, yang tidak bergeser, wala tahawwalu, dan juga tidak bergerak. Maksudnya tidak bergeser dan juga tidak berpindah atau beralih gitu ya. Kal ardi, seperti bumi, wasamawati, dan lapisan-lapisan langit asba'i, yang 7, wal kawakibi, dan bintang-bintang, wal kawakibi, dan bintang-bintang, wal aflaki, dan angkasa, waharokatuha, dan geraknya ardi samawati sab'i, kawakib aflak, al mutanasibati, yang berkesesuaian ya. Ada imati, yang berlangsung lama gitu. Alati, yang la tataghayyaru, tidak berubah. Wala tanadimu, dan tidak sirna, yang tidak menjadi sirna. Ila ayabelugha, sampai kepada ila ayabelugha kitab, sampai pada tercapainya ketentuan Alkitab itu, ketentuan ajalahu, waktunya atau masanya, waqada'ahu, dan kepastiannya.
Kama seperti firman Allah, kama seperti sebagaimana Allah berfirman, kama qala faqadahuna, maka menciptakan maka Allah menciptakan secara sungguh-sungguh sab'a samawati, 7 lapisan langit, fi yaumaini, dalam 2 hari, fi yaumaini, dalam 2 hari. Wa auha, dan Allah memberi wahyu, fi kulli samain, fi kulli samain, dalam setiap langit, amroha, kepada apa, aturannya atau tata aturannya langit atau perkaranya langit atau hukumnya langit gitu ya. Wa taujihuhu, dan mengarahkannya Allah, hadhil asbabi, kepada sebab-sebab ini, bi harokatihi, dengan bersamaan dengan gerak-geraknya, al munasibati, yang berkesesuaian, al mahdudati, yang diberi batasan, al muqaddari, yang diberi ukuran, al mahsubati, yang diperhitungkan, ya. Ila musabibati, kepada penyebab-penyebab, al hadisati, yang muncul belakangan, minha, dari harokatil munasibah ila akhirih, lahdotan ba'da lahdotin, sedikit demi sedikit. Wa taujihuhu, inilah yang kemudian disebut sebagai qadaruhu, takdirnya Allah. Khobarnya di belakang jauh sekali. Fal hukmum, adapun hukum, apa yang disebut dengan hukum? Huwa, yaitu al-hukmu tadi adalah at-tadbiru, pengaturan, al-awalu, yang pertama, pengaturan yang pertama, wal amru, dan persoalan, al-azaliyu, yang bersifat azali, dulu tanpa ada permulaannya, dulu yang tidak bisa dibayangkan kapan mulainya, gitu kira-kira. Wal amru al-azaliyu alladzi, yang huwa, amru azaliyu itu adalah kalamhil basari, seperti sekilas pandang atau sekelebat mata gitu ya. Jadi kalau ini berusaha menjelaskan bahwa yang disebut dengan hukum itu adalah pengaturan awal yang bersifat azali, dan pengaturan awal yang bersifat azali itu seperti kilat yang menyambar secara cepat atau sekelebat mata gitu. Dia bukan suatu perencanaan yang rumit dan memerlukan waktu lama, kira-kira. Wal qada'u, dan yang disebut dengan qada' atau kepastian dalam bahasa yang sering kita dengar dalam bahasa Indonesia ya. Huwa, qada' itu adalah yaitu al-wad'u. Al-wad'u. Al-kuliyu, al-wad'u, al-kuliyu. Al-wad'u itu seperti peletakan atau pencanangan ya. Al-kuliyu, yang bersifat kuliyah, bersifat keseluruhan, li asbabil kuliyati, kepada atau bagi sebab-sebab yang bersifat keseluruhan, ada imati, yang berlangsung lama. Wal qadaru, dan yang disebut dengan al-takdir, qadar, wa, yaitu taujihul asbabi,
mengarahkan asbab mengarahkan sebab-sebab al-kulliyatu yang bersifat kuliah secara keseluruhan biharokatiha bersama geraknya sebab al-muqaddarati yang diukur al-mahsubati yang dihitung ila musabibatiha kepada musababnya. Memang agak bulat ini nanti. Al-ma'dudati yang diperhitungkan, al-mahdudati yang diberi batasan, biqadrin dengan kadar ma'lumin yang diketahui, layazida yang tidak kelebihan, walayankus dan juga tidak kekurangan gitu ya. Walidhalika dan karena ini tadi taujul asbab al-kulliyah biharokatiyah ila akhirih tadi itu la yakhruju tidak keluar syai'un sesuatu an qadaihi dari kepastiannya Allah wa qadarihi dan takdirnya Allah. Sampai di sini kita pusing ini apa maksudnya? Takdir itu ya meskipun beberapa sudah disinggung di pembahasan sebelumnya ya. Dia seperti perencanaan makro di awal gitu yang lalu yang disebut dengan takdir itu juga adalah rincian-rincian dari perencanaan itu. Tapi di sini diulang lagi dengan kalimat yang juga tidak mudah dipahami. Nah, sampai sini Imam Al-Ghazali sadar bahwa para pembacanya pasti akan pusing. Lalu dia bilang, wala tafham, wala tufham, atau wala tafham. Dan Anda tidak paham. Anda sulit memahami dalika yang tadi itu. Ya, tadi itu mulai dari atas tadi ya. Fal hukmu huwa tadbiru lalu wal qada'u lalu wal qadaru ila akhirih. Anda tidak bisa memahami itu ila bimisalin kecuali dengan contoh gitu. Lalu dia mulailah di sini. Wala alaka dan barangkali Anda syahidta pernah menyaksikan apa? Sunduqos saati, kotak jam. Ya. Kotak jam. Sunduqos saati, kotak jam. Mungkin barangkali Anda pernah tahu yang namanya kotak jam. Alati biha, alati yang biha dengan kotak jam itu, tata arrafu Anda jadi tahu. Tahu apa? Tahu auqatis sholati, waktu-waktunya sholat. Wa ilam tusyahidhu. Dan meskipun Anda tidak melihatnya secara langsung. Fa'ilam tusyahidhu. Tidak melihat jamnya atau sundukus saat tadi. Fajumlatu dzalika. Maka jumlahnya itu tadi apa ya? Maka intinya kira-kira gitu. Annahu sesungguhnya la Buddha tidak bisa tidak fihi di dalam menunjukkan auqati sholat itu atau di dalam sundukus saat tadi la Buddha min alatin tidak bisa tidak di dalamnya harus ada alat ala syakli ustuanah yang dalam bentuk ustuanah. Ustuanah ini kayak gulungan gitu kira-kira. Labuta fihi min alatin. Jadi supaya sunduqos sa'ah itu dia bisa menunjukkan waktu sholat yang tepat, maka di dalamnya itu pasti ada alatnya. Nah, alatnya itu dalam bentuk gulungan. Tahwi yang mengandung di dalam gulungan tadi itu
Migdaron migdaron seukuran atau seukuran tertentu minal ma'i dari air makluman yang diketahui. Jadi di dalam kotak jam itu ada gulungan. Di dalam gulungan itu ada airnya dengan ukuran tertentu yang sudah diperhitungkan. Nah, selain alat ini, di dalamnya juga wa alatun ukhra, ada alat yang lain. Mujawwafatun. Yang mujawwafah itu yang berongga gitu kira-kira. Bolong lah gitu ya. Yang bolong. Maudu'atun yang diletakkan fiha di dalam sunduk saati ini. Fiha fauqal ma'i yang diletakkan di dalam fiha di dalam mujawwafah tadi itu fauqal ma'i di atas air. Ini agak sedikit perlu hati-hati ya. Ini jam kuno banget lah gitu, agak susah menjelaskannya. Ya, intinya itu di dalam itu ada gulungan. Gulungan ini itu di semacam jam dalamnya lonceng ada air. apa ya? Mungkin ya jam lonceng, dan cara kerjanya jam lonceng itu kayak gitulah kira-kira. Dia sedang mau menjelaskan itulah kira-kira ya. Ada alat lain yang bentuknya berongga yang di dalamnya ditaruh di dalamnya. Di dalam si ustuanah tadi itu fauqal ma'i di atasnya air. Nah, jadi di dalam ustuanah itu ada air, terus ada ruang yang berongga. Nah, ruang berongga itu ada di atas air. Wa khaitun dan benang. Ya. Wa khaitun dan benang. Mana tadi itu? Wa khaitun dan benang. Masdudun yang dikencangkan, ditarik. Ditarik apanya? Ahadu torfaihi, salah satu ujungnya. Fauqala hadhil alati, di atas alat ini al-mujawwafah yang berongga tadi itu. Gimana kalau menggambarkannya? Jadi di ruang yang berongga tadi itu ada benangnya. Benangnya dikencangkan di sisi kiri dan sisi kanannya dikencangkan di dalam alat al-mujawwafah tadi. Wa tarfuhu dan ujungnya benang al-akhar yang lain fi asfali dzorfin, di dalam bejana yang paling rendah, paling bawah, sohirin yang kecil, maudu'in yang diletakkan fauqal alatil mujawwafah, yang diletakkan di atas alat yang berongga tadi itu. Agak rumit ini sistem jam dinding zaman dulu ya. Mungkin di zamannya Imam Ghazali jam dindingnya nggak kayak di zaman nenek-nenek kita ya. Barangkali di nenek-nenek kita itu jamnya sudah lumayan sedikit manusiawi gitu kan ya. Ini sistemnya pakai air dia ya? Iya pakai air. Ini lama banget ini. Kalau jam dinding yang jam dinding yang gede itu kan kayaknya nggak ada airnya ya. Itu kayak pendulum gitu kan ya. Yang bergerak ke kiri ke kanan gitu kan. Angin Terus kan dia makanya. pakai angin ya. Kalau ini masih kuno banget pakai air. Pakai air. Ini dia akan menggunakan sistemnya jam ini untuk menceritakan musabibal asbab ya tadi. Wa alatun ukhra mujawwafah maudu'ah fiha fawqal ma'in wa khaitun masdudun ahatu tarfahi fawqal hadhil alat wa tarful ukhra. Nah, itu kemudian fi asfali dzarfin saghirin maudu'in fawqal alatil mujawwah wa fihi. Nah, dan di dalam yang berongga itu kurotun, ada bolanya. Ya.
ada bolanya. Ada bolanya, wafi kurotun ada bolanya, watah tahu dan di bawahnya itu ada tosun, ada cangkir gelas kayak kaca gitu. Ya. Biha itu lausa kotot dengan kalau sekiranya si al-qurrah kalau sekiranya sakoto jatuh al-qurrah tuh si apa bola ini Bola. tadi. Wakoat maka jatuhlah al-qurrah itu fitosi di dalam bejana dari kaca tadi. Wasumi'a dan didengarkan, ya wasumi'a dan terdengar toninuha dentingannya. Gitu. Ini sistemnya kayak gimana ya menggambarkannya. Pokoknya gitulah ya. Di dalamnya itu ada bolanya, terus di bawah bola itu ada kayak bejana terbuat dari kaca yang kalau bolanya jatuh itu akan terdengar dentingannya. Nah, toninuha, nah, terdengar. Sumatas kobu, kemudian ditindik disentuh atau dipijak atau kayak ditindik gitu. Asfalu alatil al ustuwaniyah, bagian terbawah dari alat yang ustuwaniyah tadi, yang gulungannya tadi itu, sakban dengan tindihan, ya, bikodarin dalam ukuran maklumin yang diketahui, yang zilu yang turun al mau air minhu dari alat itu tadi, air yang di dalam gulungan tadi itu. Kolilan, sedikit demi sedikit. Jadi supaya si bolanya itu bisa jatuh, itu dia harus dikasih air dialiri air sedikit demi sedikit, ya, sampai pada kadar tertentu si membuat bola ini menggelinding dan jatuh di bejana kaca tadi itu. Dan proses itu berjalan begitu terus. Nanti balik lagi, terus airnya turun lagi pelan-pelan, nanti memberat, bolanya jatuh lagi. Gitu. Kolilan ya. Faida in hafadho, maka ketika jatuh al-ma'u air, in hafadot, maka jadi jatuh pula lah al-alatu alat al-mujawafah yang berongga, ya, al-maudu'ah yang diletakkan ala wajhil ma'i di atasnya air. Begitu. Famtadda, maka kemudian memanjang. Yang manjang apa? Al-kho itu si benang, al-masdudu yang dikencangkan, biha dengan al-masdudu biha benang yang dikencangkan. Faharoka maka bergerak. Atorfu ujung alladzi fihi yang di dalamnya al-quratu ada bolanya. Tahrikan dengan gerakan, yuqarribuhu yang mendekatkannya minal intikasi dari terbalik. Ila ayan takasa sampai dia kemudian menjadi terbalik. Ya, jadi airnya pelan-pelan memenuhi rongga bagian tertentu, lalu si bolanya jatuh ke bejana tadi itu. Kira-kira sistemnya begitu ya. Fatatadahroja, maka berguling-guling minhu dari torf tadi itu al-qurrah, bola kecil. Watakoa dan jatuhlah si al-qurrah bola ini tadi fitosi di dalam bejana, watatonna lalu berdentang-dentang atau berdenting-denting. Dung. Bunyinya gimana ya?
ting apa kalau jamnya mbah-mbah itu dulu serem ya bunyi ya. Neng. Peng gitu ya. Apalagi kalau jam 12 malam itu jam bunyi itu kayak sedang memberitahu sesuatu yang datang gitu ya. Rasa-rasanya gitu. Jam itu mungkin di orang-orang yang usianya sudah 60 tahun itu masih ada ya. Tapi rumah-rumah anak-anak muda sekarang tidak memajang jam seperti itu. Apalagi sekarang sudah ada smartphone, jadi ya udah nggak pakai jam dinding kayak gitu. Dan ini jamnya malah lebih klasik lagi ini. Mungkin ini agak gede ya karena memang ada airnya, ada bolanya, ada macam-macam. Sampai mana tadi? Wataton dan berdentang. Wa inda in kidoi kuli saatin. Wa inda in kidoi kuli saatin. Oh. In kidoi kuli saatin dan saat habis satu waktu taqa'u wahidan, maka terjatuhlah satu waktu gitu. Maksudnya ketika satu sudah selesai 1 jam, nanti datang lagi yang berikutnya, kira-kira gitu. Wa takdiru wa inama yutaqaddar. Dan sesungguhnya diperkirakan al-faslu jeda. Ya. Bainal waqa'ata ini antara dua jatuh gitu, dua jatuhnya bola. Bitakdiri khurujil ma'i dengan ukuran keluarnya air. Wan khifadihi dan mengucurnya air, jatuhnya air itu. Jadi jeda antara 1 jam dengan jam yang lain, jatuhnya si bola tadi ini kan menunjukkan waktu ya. Nah itu jedanya itu diukur dengan jatuhnya si air tadi. Pelan-pelan sedikit sampai kemudian banyak. Oh, berarti dulu itu ya pakai apa itu mungkin yang disebut dengan menit ya. Sekarang atau detik gitu ya. Kan kalau sekarang sistemnya pakai jarum panjang, jarum pendek. Terus ada angka-angkanya. Kalau dulu pakai apa ya? Berapa kali jatuhnya air gitu mungkin ya, sampai penuh baru muncul jatuh jam. Menit berarti dia ngitungnya ya. Mungkin menit ya. Karena durasi detiknya mungkin nggak dihitung. Nggak dihitung durasi detiknya. Mungkin sistem jam yang lebih modern mungkin ya. Mulai menggunakan sistem karena kalau itu sudah muncul, mungkin Imam Ghazali menggunakan istilah menit atau apa gitu. Karena ini kan istilahnya cuma sa'ah. Sa'ah itu istilah untuk menyebutkan waktu secara general. Oke. Wadzalika dan al-faslu bainal waq'ata ini tadi itu bitakdiri saat takbi dengan perkiraan waktunya jatuhnya kuroh tadi itu ke dalam bejana itu saat takbi. Alladzi yakhruju min alladzi yang yakhruju keluar minhu dari alladzi al-ma'u air. Ya kan? Wa yurafu dan diketahui dalika cara kerja itu bitorikil hisabi dengan metode perhitungan. Dengan metode perhitungan.
Fayakunu nuzulul ma'i, maka turunnya air itu bimiqdarin dengan ukuran muqaddarin yang sudah ditentukan, maklumin yang sudah diketahui. Jadi sudah dihitung lah. Bisa babin takdiri saatis takobati. Dengan sebab menentukan waktu bikodarin dengan kadar maklumin yang diketahui. Wayakunu in khofado a'lal ma'i bidzalikal miqdar. Wayakunu dan terjadi jatuhnya di atas air tadi bidzalikal miqdari dengan ukuran tersebut, wabihi dan dengan itu juga yutaqaddar diperkirakan. Wa in khifadul alatil mujawafah, dan turunnya alat al mujawafah yang berongga tadi, wan jiraril khayti lan ketariknya benang, biha dengan alat tadi itu al masdudi yang dikencangkan. Watuladu dan dimunculkan atau dilahirkan al harokatu gerak fi dzarfi di dalam bejana, alladzi yang fihi di dalam alladzi al qurratu bola. Wa kullu dzalika, dan semua cara kerja yang tadi itu ya, wa in khifadil alatil mujawafa wan jiraril khayti bi ila akhirih itu, wa kullu dzalika yutaqaddaru, diukur ya, bitaqadduri sababihi dengan memperkirakan sebabnya. Wala yazida, tidak kelebihan, walayankus dan tidak kekurangan. Jadi akurasi diperhitungkan secara akurat. Wa yumkinu, dan mungkin ayaja'ala wuku al-qurrati, wa yumkinu dan mungkin ayaja'ala untuk menjadikan wuku al-qurrati, jatuhnya kuroh, jatuhnya si bola tadi itu, fitosi di dalam bejana, jatuhnya bola dalam bejana kaca tadi, sababan sebagai sebab, liharokatin bagi gerak ukhra yang lain. Nah, watakunu al-harokatul ukhra, watakunu dan terjadi atau ada harokatul ukhra, gerakan yang lain, sababan sebagai sebab, watakunu dan menjadi al-harokatu gerak al-ukhra yang lain, sababan menjadi sebab, liharokatin bagi gerak salisatin yang ketiga. Wahakadha, dan seperti inilah, ila darojatin sampai pada derajat-derajat katsiratin yang banyak. Hatta yatawalladu, sehingga terlahir, minha dari darojatin katsirah itu, terlahir apa? Harokatun, gerakan-gerakan, ajibatun yang mengagumkan, ya. Muqaddaratun yang sudah diperkirakan, dimaqadirin dengan ukuran-ukuran, mahdudatin yang dibatasi atau sudah dirinci gitu ya. Wasababuha, dan sebab dari darojatin katsirah harokatin ajibatin tadi itu, wasababu al-awal, dan sebab yang pertamanya adalah nuzulul ma'i, turunnya air, biqadarin dengan ukuran maklumin yang diketahui.
Kalau kita perhatikan cara menjelaskannya Imam Ghazali ini memang sangat Aristotelian. Dengan membayangkan penyebab pertama ya, causa prima begitu. Jadi dengan menggunakan penjelasan meminjam sistem apa ini? Sundukus sa'a, kotak jam ini. Dia mau mengatakan bahwa semua gerak yang tercipta dari sistem itu diawali dari turunnya air. Nah, turunnya air inilah yang menjadi penggerak dari seluruh seluruh gerakan-gerakan berikutnya, sehingga si waktu sholat itu bisa diketahui. Nah, lalu kemudian di paragraf berikutnya, di paragraf setelah menjelaskan itu, lalu apa kesimpulannya dengan menceritakan sistem jam kuno yang kita sendiri susah untuk memahaminya itu? Faida tasawarat, maka ketika sudah terbayang hadis surati gambaran ini, ya, faida tasawarta juga bisa. Faida tasawarta, ketika Anda sudah berhasil membayangkan hadis surati gambaran ini, fa'lam, maka Anda perlu tahu. Fa'lam, maka Anda perlu tahu. Anawadi'aha, bahwa yang meletakkannya itu yahtaju, butuh ila salah satu umurin, pada 3 hal. Kalau gambar ini sudah Anda pahami, nah untuk membuatnya itu kira-kira butuh 3 hal penting ya. Yang awaluha, yang pertama, awalu salah satu umurin ya, itu atadbiru, rancangan yang rinci atau persiapan ya. Atadbir. Wahwa, dan atadbir itu adalah al-hukmu, hukum, di anahu, bahwa sesungguhnya ma sesuatu alladzi, yang bagi yang sayubyanya ayakuna, menjadi atau terjadi, minal alati, yang terdiri dari alat-alat, wal asbabi, dan sebab-sebab, wal asbabi, dan sebab-sebab, wal harokati, dan gerakan-gerakan, hatta yu'di, sehingga itu semua mengarah kepada ila husulin, kepada hasil, ma sesuatu yang bagi ayusulah, menghasilkan sesuatu yang memang seharusnya terjadi gitu. Jadi harus di persiapannya dimatangkan, rincian rancangannya bisa diperkirakan bahwa kalau begini nanti begitu, kalau begitu nanti begini. Ini memang sistem mekanik. Yudi ila khusulima yang bagi ayah sula. Wadhalika, dan itu tadi, huwa, yaitu al-hukmu, hukum. Wasani, wadhalika huwa al-hukmu, wadhalika, dan itu tadi, ayakuna minal alati, dan seterusnya, huwa al-hukmu, itulah yang disebut dengan hukum. Wasani, dan yang kedua adalah ijadu hadhil alati, yaitu mewujudkan alat-alat ini, alati yang hiya, alat itu al-usulu, yang pokok, yang paling dasar, atau hal-hal yang mesti ada. Wahia, dan itu adalah al-alatu, alat al-ustuwaniyah, yang itu tadi, yang berbentuk gulungan, litahwiya, supaya menampung al-ma'a, air,
Wal alatu dan alat al mujawwafah yang berongga. Litaudia supaya ditaruh ala wajhil ma'i di atas air. Wal khaitu dan benang al masdudu yang dikencangkan. Al masdudu biha yang dikencangkan. Kalau di mana ini pegangan itu kadang-kadang al masdudu yang dikencangkan apa biha al. Al masdudu biha. Wadorfu dan bejana aladi yang fihi di dalam adorfu tadi ada al-qurratu bola. Ya, watosu dan bejana aladi yang takoa terjatuh fihi di dalam aladi al-qurratu bola. Wadhalika dan inilah huwa yaitu ini tadi itu al-qadau qada. Jadi dia mau menjelaskan yang pertama, Anda harus memastikan bahwa ukuran-ukurannya pas dan kalau Anda menggerakkan yang ini nanti akan memunculkan gerak berikutnya. Begitu gerak berikutnya dihasilkan akan memunculkan gerak berikutnya. Jadi mengukurnya secara presisi itu yang disebut dengan hukum, gitu dia. Atau atadbir, gitu ya. Nah, setelah Anda bisa merancang rancangan mekanik ini secara presisi dan akurat, gitu, yang harus Anda lakukan pada langkah yang kedua adalah menyiapkan alat-alatnya. Siapkan dulu gulungan itu, lalu kemudian bejananya, ada airnya disiapkan, tempat yang berongga juga harus Anda persiapkan dan seterusnya. Dan ketika itu selesai, ini loh yang disebut dengan kodok, gitu kira-kira, atau kepastian. Jadi kodok itu dia mengacu kepada atadbir atau mengacu kepada al-hukmu, gitu. Jadi dan al-hukmu itu menentukan bagaimana al-kodok itu muncul, gitu. Wadzalika huwa al-qadha. Jadi dia bicara hukum kausalitas ya. Betul. Dia sedang menjelaskan kausalitas. Gitu. Ya kalau orang menjelaskan ketuhanan itu kan paling masuk akal dengan penjelasan kausalitas. Ada orang gimana sih saya membayangkan Tuhan itu? Nggak usah susah-susah ya, penyebab pertama gitu aja. Kausa prima kausa atau kausa prima. Tapi kan kemudian orang perlu dijelaskan terus gimana itu menjelaskan penyebab pertama lalu kemudian memunculkan alam semesta, gerak-gerak alam semesta dan seterusnya. Di ilmu sosial juga begitu. Bagaimana memunculkan ada relasi sosial begini, kebudayaannya begitu, terus penyebab pertamanya siapa ya? Penyebab pertama itu yang disebut dengan Tuhan. Kadang-kadang orang-orang yang tidak begitu percaya dengan agama kan dia bisa memahami kalau dikatakan sebagai penyebab pertama. Ya sebenarnya juga penyebab pertama itu mau menunjukkan bahwa kita juga nggak ngerti. Kata lain, udah mentok itu. Gimana lagi mau menjelaskannya? Kalau tidak dengan penyebab pertama. Asalisu yang sedikit lagi ya. Asalisu yang ketiga. Jadi ada 3 hal tadi kan ya. Yaitu nasbu sababin membentuk sebab yujibu yang menyebabkan harokatan gerak muqaddaratan yang diukur, mahsubatan yang diperhitungkan, mahdudatan yang diakurasi gitu ya mungkin. Wahwa sakbu asfalil alati dan itu adalah mengenai
bagian alat, bagian paling bawah dari alat sakbatan dengan pukulan muqaddaratan saati yang diperkirakan waktunya. Liyuh disa, liayah disa atau liayah dasa binuzulil ma'i minha, supaya terjadi dengan turunnya air minha dari asfalil ala tadi, harokatan gerak fil ma'i di dalam air, itu yang gerak itu menyampaikan ila harokatin kepada gerakan, ila harokatil wajhil ma'i pada gerakan air binuzulihi dengan turunnya air tadi. Tuma ila harokatil alatil mujawafah, kemudian sampai pada gerak alat berongga al maudu'ah yang diletakkan ala wajhil ma'i di atas air. Tuma ila harokatil khayti, kemudian sampai pada gerakan benang. Tuma ila harokatil dorfi, kemudian sampai pada gerakan bejana alladzi fihil kuroh yang di dalamnya ada bola. Tuma ila harokatil kuroh, kemudian sampai pada geraknya bola. Tuma ila sodamati bitosi, kemudian sampai pada pukulan yang mengenai bejana idza waqa'a, ketika si kuroh ini jatuh. Suma ila tonin, kemudian sampai kepada dentingan alhasil yang dimunculkan minha dari sodamah tadi itu. Suma ila tanbil hadirina, semua sampai kepada mengingatkan orang-orang yang hadir, wastimaihim, dan memperdengarkan kepada mereka. Suma ila harokatihim, kemudian sampai pada gerakan mereka fil istighali, dengan mulai melakukan kesibukan bisolati, dengan sholat. Wal a'mali, dan perbuatan inda ma'rifatihim, ketika mereka ketika mereka tahu bingkito isaati, dengan habisnya waktu. Wa kullu zalika, dan semua itu yakunu terjadi biqadrin, dengan ukuran maklumin yang sudah diketahui. Wa miqdarin, dan juga ukuran muqaddarin yang diukur juga, bisa babin, dengan sebab taqadduri jami'a biqadril harokatil ula, dengan sebab yang diperkirakan semuanya biqadril harokatil ula, dengan ukuran dari gerakan pertama. Wahiyya, dan al harokatul al ula tadi itu adalah harokatul ula. Nah, yang ketiga ini, kalau yang pertama tadi kan Anda rancang dulu sistemnya kan. Lalu kemudian yang kedua, persiapkan komponen-komponennya. Persiapkan komponen-komponennya itu kodok. Bikin ini, siapkan ini. Nah, yang ketiga ini, Anda harus memperkirakan ininya, akurasi dan presisi geraknya. Karena dari masing-masing komponen itu dia akan mengantarkan sampai pada geraknya orang-orang untuk melakukan sholat, gitu. Nah, orang melakukan sholat itu kalau ditelusuri jauh-jauh itu awalnya dari jatuhnya air di dalam tadi itu, ustuanah tadi, di dalam sistem jam tadi itu. Nah, ini sudah sampai kepada pembahasan yang diupayakan sekeras mungkin oleh Imam Al-Ghazali untuk menjelaskan antara kodok, takdir, irodah, dan seterusnya dengan sistem jam ini. Catatan pentingnya adalah sesungguhnya Imam Ghazali sedang menjelaskan persoalan teologi
dengan mekanisme fisika kira-kira gitu. Ya. Dengan ilmu alam. Memang mudah sekali kalau kita menggunakan ilmu alam untuk menjelaskan teologi gitu ya. Karena lebih dekat dengan apa ya? Dengan kepastian gitu ya. Lebih susah kalau kita menjelaskan teologi dengan ilmu sosial itu agak susah. Makanya Imam Ghazali tidak menggunakan perumpamaan sistem sosial, dia menggunakan sistem jam. Lebih mudah dipahami. Begitu teman-teman semua, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan tentang kodok qadar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.